Halo semua, selamat datang di AV Academy. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Project Performance Domain. Sebelumnya kita sudah membahas 4 Project Performance Domain dan akan kita lanjutkan dengan 4 Project Performance Domain lainnya. Measurement Performance Domain. Monitoring dan pengukuran atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan merupakan salah satu faktor penting untuk memastikan bahwa proyek berlangsung dengan baik. Pengukuran ini mengevaluasi hasil pekerjaan apakah sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah kita tetapkan pada saat perencanaan atau planning. Beberapa parameter pengukuran tersebut meliputi pengukuran atas deliverables yang telah diselesaikan, baseline performance, nilai dari bisnis, dan proyeksi atau forecast. Pengukuran atas delivery termasuk juga kita bisa menentukan pekerjaan apa yang sedang dikerjakan atau work in progress, apakah masih sesuai dengan jadwal dan effort yang kita rencanakan sebelumnya. Cycle time mengukur berapa lama suatu kegiatan dilakukan dan apakah terdapat improvement dalam pengerjaannya, serta proses efisiensi pekerjaan apakah sudah efisien atau belum. Baseline performance mengukur atas jadwal berupa tanggal awal dan tanggal akhir aktivitas, apakah masih sesuai dengan rencana. Kemudian durasi masing-masing aktivitasnya, kita juga bisa memperhitungkan schedule variance dan schedule performance index. Dari sisi kinerja biaya, bisa dilakukan pengukuran terhadap aktual biaya yang dibayarkan atau yang kita keluarkan. Kemudian kita juga bisa memperhitungkan cost variance serta cost performance index, apakah kita sudah over budget atau masih on budget dan under budget. Dari sisi bisnis sendiri, proyek juga perlu dipantau secara periodik kesesuaiannya dengan bisnis yang diharapkan oleh para stakeholders. Beberapa indikator antara lain kita bisa melihat dari benefit rasionya, return on investment atau ROI, dan juga net present value atau NPV. Untuk proyeksi atau forecast, kita dapat memperhitungkan berapa jumlah dana yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau disebut sebagai estimate to complete (ETC), proyeksi nilai akhir proyek atau estimate at completion (EAC), serta variance at completion atau VAC. Berikut adalah 2 contoh grafik yang dapat dijadikan alat bantu untuk pengukuran, yaitu earned value analysis. Kita bisa mengukur baseline performance serta forecast-nya. Kita bisa lihat dari S-curve tersebut, serta Kanban board untuk mengukur work in progress dan bagaimana progres dari task atau kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan di dalam proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah uncertainty performance domain. Proyek tidak bisa lepas dari faktor ketidakpastian atau risiko. Risiko sendiri merupakan peristiwa atau kondisi yang tidak pasti, dan apabila hal tersebut terjadi, maka dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap proyek. Domain ini mengingatkan untuk pengawasan terhadap adanya risiko tersebut dan secara aktif melakukan identifikasi serta perencanaan respon atas risiko negatif atau yang seringkali kita sebut sebagai ancaman atau threats, dan juga risiko positif yang sering kita sebut peluang atau opportunities. Dari beberapa jenis risiko tersebut dapat kita lakukan strategi dalam penanganan risiko. Untuk risiko negatif, kita dapat melakukan avoidance atau menghindari risiko, salah satunya dengan tidak mengambil atau melakukan kegiatan yang mempunyai risiko tinggi. Kita juga bisa melakukan eskalasi apabila di luar dari domain proyek. Kita bisa melakukan transfer untuk membagi atau menyerahkan risiko tersebut kepada pihak ketiga. Kita bisa melakukan mitigate untuk mengurangi probability atau impact dari risiko apabila terjadi. Serta kita juga bisa melakukan acceptance apabila risikonya dianggap rendah dan dapat kita terima. Untuk strategi atas risiko positif yang kita hadapi, antara lain kita bisa lakukan exploit, melakukan hal-hal untuk memastikan risiko positif tersebut terjadi. Kita bisa melakukan eskalasi kepada pihak yang mempunyai otoritas apabila itu di luar domain dari proyek. Kita bisa melakukan sharing atau share apabila kita perlu menggandeng pihak ketiga untuk mendapatkan peluang atau opportunities tersebut. Kita juga bisa melakukan enhance untuk meningkatkan probability
ataupun impact dari terjadinya resiko positif tersebut, atau kita juga bisa acceptance atau menunggu sampai resiko positif tersebut terjadi dengan sendirinya dan memberikan keuntungan untuk proyek. Untuk kalian yang ingin mengetahui lebih detail tentang respon risiko, silakan menonton video AV Academy yang terkait dengan pembahasan respon risiko tersebut. Demikian pembahasan kita terkait dengan Project Performance Domain. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.